Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Sri Resdi dari kelompok 8 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Wulandari, di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Ulfa Juniasari, saya dari kelompok 8 sebagai penyaji. Kami dari kelompok 8 akan membahas zat aditif dan adiktif. Baiklah, teman-teman bisa melihat mind map kami, di mana zat aditif terdiri dari pemberi aroma, penyedap, pemanis, pewarna, dan pengawet. Dan zat adiktif terdiri dari zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif psikotropika, dan zat adiktif narkotika. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengertian zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Selanjutnya, pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa. Macam-macam zat aditif. Zat aditif alami merupakan zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Keuntungannya mudah diperoleh dan lebih aman digunakan. Kelemahannya tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak, kurang stabil kepekatannya, dan kurang tahan lama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis zat aditif alami. Yang pertama ada pewarna alami. Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan seperti bagian daun, bunga, buah, dan biji. Teman-teman bisa melihat di sini, contohnya ada wortel, kunyit, dan daun suji. Wortel memberikan warna oranye pada makanan. Kunyit memberikan warna kuning agak gelap pada makanan. Daun suji memberikan warna hijau pada bahan makanan. Yang kedua ada pemanis alami. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya di sini ada gula pasir atau gula tebu, gula aren, gula kelapa atau gula Jawa, dan madu. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping. Yang ketiga, pengawet alami. Pengawet alami yang diperoleh dari bahan makanan segar, contohnya garam dapur, bawang putih, dan asam cuka. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ikan asin menjadi tahan lama dengan teknik pengawetan menggunakan garam dapur. Acar mengandung asam cuka yang membuat acar awet sekaligus dapat menghilangkan rasa enek. Selanjutnya yang keempat adalah penyedap alami. Penyedap alami adalah zat penyedap yang diperoleh dari bahan mentah tanaman atau hewan yang dapat digunakan langsung dalam bentuk alami. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini seperti garam dapur, bawang putih, cabai merah. Yang kelima ada pemberi aroma alami. Pemberi aroma alami adalah yang berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Contohnya di sini ada daun jeruk, vanili, serai, daun pandan. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif sintetis adalah zat yang dibuat dengan proses kimiawi. Keunggulannya adalah dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil takaran penggunaannya lebih sedikit dan tahan lama. Kelemahannya dapat menimbulkan risiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah zat pewarna yang dibuat menurut reaksi-reaksi kimia tertentu. Contohnya di sini ada Frost Green FCF yang menghasilkan warna hijau, Sunset Yellow FCF menghasilkan warna kuning, Brilliant Blue FCF menghasilkan warna biru, Coklat HT menghasilkan warna coklat, Ponceaum 4R menghasilkan warna merah, Erythrosin menghasilkan warna merah. Gambarnya bisa teman-teman lihat di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemanis sintetis. Pemanis sintetis adalah jenis pemanis yang bahan bakunya tidak dapat ditemukan di alam dan dihasilkan melalui proses kimiawi. Contohnya di sini ada sakarin. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dari gula. Aspartam mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Asesulfam mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Siklamat mempunyai tingkat kemanisan 30 kali lebih manis dari gula. Ada sorbitol dan dulsin. Gambarnya bisa teman-teman lihat di samping sesuai dengan urutannya. Selanjutnya ada pengawet makanan sintetis. Pengawet makanan sintetis adalah merupakan hasil sintetis dari bahan-bahan kimiawi. Contohnya ada asam benzoat, natrium nitrit, dan asam propanat.
Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping. Selanjutnya ada penyedap sintetis atau penyedap buatan. Penyedap sintetis adalah zat-zat penyedap yang dibuat dari bahan-bahan kimiawi dan tidak memiliki padanan dari bahan alami. Di sini ada MSG. MSG contohnya ada Royco, Sasa, Ajinomoto. Yang terakhir ada pemberi aroma sintetis atau pemberi aroma buatan. Pemberi aroma buatan adalah aroma yang dibuat dari bahan-bahan tidak alami atau tidak berasal dari tumbuhan alam. Contohnya di sini ada koko pandan, pandan, vanili, dan mocha. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Zat adiktif dibedakan menjadi 3, yaitu pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua ada zat adiktif narkotika, dan yang ketiga ada zat adiktif psikotropika. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat adiktif yang satu ini tidak berbahaya, bahkan kita semua mungkin tidak menyadarinya. Pasalnya, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika sering dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ada teh, kopi, rokok. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat adiktif yang biasanya kita kenal karena penggunaannya memang bertentangan dengan hukum dan sangat berbahaya bagi kesehatan jika kita mengkonsumsinya. Contohnya di sini ada daun koka. Daun koka adalah bahan dasar kokain, ada heroin bubuk, ada opium mentah, dan ada daun ganja. Yang ketiga ada zat adiktif psikotropika. Zat adiktif psikotropika pada dasarnya semua zat adiktif masuk ke dalam golongan psikotropika. Namun, zat adiktif psikotropika belum tentu merupakan zat adiktif narkotika, karena tidak semua psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika. Contohnya di sini ada sabu-sabu, LSD, dan diazepam. Di sini kita akan masuk ke dalam kasus, di mana ada artis Rifat Umar yang berusia 26 tahun ditangkap polisi pada Rabu tanggal 2 bulan 10 2019 dini hari. Usai melakukan tes urin, diketahui Rifat menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu. Ganja menjadi salah satu dari jenis narkoba yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Seperti apa karakteristik dan kandungan zat adiktif dalam ganja sehingga masyarakat sulit untuk lepas dari belenggu tanaman ini? Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam karakteristik ganja. Ganja memiliki karakter utama dalam efek kandungan yang dimilikinya. Dua efek utama tersebut yaitu depresan dan halusinogen. Depresan ialah kandungan zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Sementara halusinogen menjadi sebuah zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Penemuan yang mengubah dunia, ganja dari obat anestesi sampai simbol budaya happy. Makanya orang yang pakai ganja cenderung lebih santai. Ada yang tertawa atau ada distorsi ketika dia melihat sesuatu, atau juga bisa jadi berhalusinasi karena ada kandungan halusinogen tadi. Selanjutnya ada kandungan zat adiktif. Sifat adiktif narkoba lebih rendah jika dibandingkan dengan heroin, sabu, ataupun putau. Namun, ganja juga memiliki ratusan psikoaktif dan tetahidrokannabinol atau THC. Ini adalah senyawa yang paling aktif pada ganja. Senyawa THC juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunanya. Nah, THC dalam ganja inilah yang bikin penggunaannya ngefly, yang bikin orang halusinasi. Itu juga yang bikin orang lepas kendali sesaat. Meskipun demikian, dalam kandungan ganja yang terdapat senyawa aktif atau cannabidiol atau dikenal dengan CBD. Senyawa yang satu ini dianggap penting dalam dunia kesehatan dan dikatakan sebagai senyawa yang baik dalam ganja. Dari ratusan senyawa pada ganja, CBD justru mengurangi atau menekan efek halusinasi yang disebabkan zat lain di ganja tersebut.
CBD baru berguna untuk mengurangi mual, terapi biotik, menghilangkan nyeri, dan juga kejang-kejang pada penderita epilepsi. Tetapi efek positif dari CBD yang terkandung di dalam ganja tersebut berlaku dalam kadar dosis yang sesuai dengan penggunaannya.